Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, kita selalu membaca alhamdulillah dan wajib membaca alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya memuji Allah, menyanjung Allah, memuji dengan lidah setelah kita menghayati di hati kita banyaknya nikmat Allah itu. Jadi memuji Allah itu ada dengan hati, dengan lidah, dan dengan perbuatan. Dengan perbuatan, kalau kita memuji Allah atas kesehatan kita di pagi ini, ya kaki kita melangkah ke rumahnya. Memuji dengan perbuatan, artinya memanfaatkan fasilitas nikmat yang diberikan Allah untuk berbuat taat. Memuji dengan anggota badan, mempraktekkan nikmat itu dalam berbuat taat kepada Allah. Agenda harian orang beriman selain dari berangkat ke masjid, agendanya duduk di atas sejadah di rumahnya sebelum ke masjid. Itu yang disorot dalam ayat 17 surah Ali Imran tadi, wal mustaghfirina bil ashar. Agenda orang beriman kesehariannya mulai dari sebelum berangkat ke masjid. Mungkin sejam, mungkin setengah jam, mungkin 2 jam. Orang dulu mungkin 3 jam. Mereka sudah berada di atas sejadah, sholat tahajud, berzikir dan beristighfar. Itu yang disebut dalam ayat 17 surah Ali Imran, wal mustaghfirina bil ashar, halaman 52 ya. Wal mustaghfirina bil ashar, mereka beristighfar di waktu sahur. Ada agenda waktu sahur. Sahurnya bukan makan sahur saja. Makan sahur itu bulan Ramadan ataupun puasa sunat ya. Ini tidak. Waktu untuk kita beristighfar. Itu yang disebut dalam surah Ali Imran. Kita masih bersama ide Abdullah bin Abbas tentang azan. Belum habis lagi ya. Ini halaqah yang keempat nih. Episode yang keempat. Episode yang keempat tentang pengertian azan. Maaf ya. Azan itu panggilan Allah. Panggilan ilahi. Ada disebut ya, kalau di Malaysia, di Brunei, di mana-mana masjid ada ditulis. Tiada panggilan sepenting panggilan ilahi. Ada tuh. Setiap masjid, setiap surau, setiap musala ada ditulis. Tiada panggilan menandingi panggilan ilahi. Panggilan ilahi itu nomor 1. Tidak ada panggilan sepenting panggilan ilahi. Itu yang kita sebut dalam doa azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini. Dikatakan dakwah. Dakwah itu seruan. Dikatakan juga panggilannya panggilan ilahi. Tiada panggilan sepenting panggilan ilahi. Kita dipanggil oleh Allah datang ke rumahnya. Mulai dari pagi hari, nanti zuhur, asar, maghrib dan isya. 5 kali sehari semalam kita dipanggil ke rumahnya. Subhanallah. Dan dibilang kemarin, seruan azan itu di dunia ini terus menerus tuh. Tidak berhenti. Di atas permukaan bumi ini azan sambung menyambung 24 jam. Ada yang azan subuh, ada yang azan zuhur, ada azan asar, maghrib dan isya. Yang penting azan itu berkumandang 24 jam di atas bumi ini. Hebatnya Allahu Akbar itu. Allahu Akbar itu dilaungkan
Kemarin kita sudah terangkan pendapat Ibnu Abbas tentang Allahu Akbar. Allahu Akbar itu artinya katanya ya masyaghil tafarragu lil adzan. Makna tersirat. Makna itu ada dua ya. Ada makna tertulis, makna letterlex, makna literal. Allahu Akbar itu Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Kalau Allah itu agung dan besar, dipanggilnya kita ya datanglah. Kalau kita tidak datang saat panggilan ilahi berkumandang, berarti Allah itu tidak agung. Pada praktikalnya, prakteknya, pada sebutannya saja yang agung. Kenyataannya, realitasnya, tidur lagi penting, kerja lain lagi perlu. Nah itu maka diterangkan oleh Abdullah bin Abbas, katanya orang yang sibuk dengan berbagai kesibukan, sekarang konsentrasilah untuk mendengar azan itu. Tafarragu lil azan, konsentrasilah untuk menyahut azan. Wa arihul abdan, berilah kerehatan, keselesaan, kesenangan Anda dengan azan. Nah, ini mengambil hadis Nabi. Nabi kalau menyuruh orang azan, bukan azan, azanlah, katanya arih Nabi ya Bilal. Nah, kalau menyuruh Bilal azan, arih Nabi ya Bilal. Nah, ini hadis Nabi nih. Bukan bahang ma azanlah, bukan. Arih Nabi ya pengulu. Nah, arih Nabi. Sepatutnya kita gembira, badan kita happy kalau kita mendengar azan, kalau kita menyahut azan. Itu maka Nabi mengatakan arih nabiha. Arih itu fi'il amar, araha yurihu iraha. Kata-kata rehat dari sana diambil, istirahat dari sana diambil. Raha, araha, istiraha, istiraha. Artinya bila kita azan atau mendengar azan, kita akan istirahat sejenak menghadap Allah. Arihna biha. Berilah kami keselesaan, kesenangan, kebahagiaan dengan azan, karena ini panggilan Allah. Nanti kita akan berkomunikasi dengan Allah. Kita akan online dengan Allah. Kita akan tersambung dengan Allah. Salat itu sambungan dengan Allah, online dengan Allah. Wa aqimis salata li dzikri dalam Quran, dalam surah Taha. Tegakkanlah salat untuk berzikir kepadaku. Bila kita salat, kita bicara dengan Allah. Kita meluahkan kegundahan kita, masalah kita luahkan kepada Allah. Dengan diawali dengan pujian, basmalah itu pujian, hamdalah itu pujian, Ar-Rahman Rahman itu pujian, Malik Yaumiddin itu sanjungan. Tengoknya Fatihah ya. Kita belum bicara tentang doa iftitah lagi. Kita terus kepada Fatihah. Yang membuktikan bahwa salat ini kerehatan, keselesaan, ketenangan. Arihna biha ya Bilal. Wahai Bilal, azanlah. Nanti bila azan kita akan salat, bila salat kita akan tenang karena kita menghadap Allah. Kita menghadap Allah, meluahkan masalah kita, perasaan kita kepada Allah. Salat itu curhat. Salat itu komunikasi. Salat itu perinteraksian. Salat yang berisi lah ya. Jangan salatnya error. Jangan salatnya error. Subhanallah. Maka Nabi Muhammad SAW, subhanallah, kalau bicara tentang salat tahajud ya, saking enaknya baginda salat, sampai kakinya bengkak, kena lama berdiri, banyak baca ayat. Subhanallah. Pernah Nabi salat dengan sahabat, dibacanya ayat rakaat pertama surah Baqarah. Habis Baqarah, sambung dengan An-Nisa. Habis An-Nisa, sambung Ali Imran.
tak silap 3 surah 1 rakaat. Kata sahabat, pernah sahabat sholat dengan Nabi Al-Baqarah, susunannya An-Nisa, kemudian baru Ali Imran. Pernah begitu. Subhanallah. Yang jelasnya hadis tentang Nabi sampai bengkak kakinya, berdiri, lamanya lamanya baca Quran, itu memang ada, selalu kita dengar. Nah, waktu sahabat bercerita yang Nabi membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, kan tiba di ruku, mirip pula dengan berdirinya rukuknya, lamanya. Tiba di i'tidal, tiba di sujud, begitu juga, seimbang antara berdiri dengan gerakan lain. Karena Nabi memang sangat selesa, sangat suka, sangat bahagia waktu salat. Itu maka dikatakan di sini, wa arihu al-abdan. Berilah keselesaan Anda, body Anda, fisik Anda akan selesa, akan enak, akan tenang kalau Anda bersolat. Itu makna Allahu Akbar, kata Abdullah bin Abbas. Kemudian makna asyhadu an la ilaha illallah sudah kemarin ya. Itu maksudnya katanya bila muadzin melaungkan ungkapan asyhadu an la ilaha illallah, itu maksudnya makna tersiratnya. Kalau makna tersurat, makna literal, literlek, aku bersaksi, aku yakin dan percaya tiada ilah selain Allah. Allah itulah Tuhan yang ilahul haq, al-ma'bud bihaqqin, yang disembah yang benar hanyalah Allah. Itu makna tersirat. Kalau makna tersuratnya di sini katanya, aku bersaksi dan aku asyhadu an la ilaha illallah. Maaf ya. Nah, sekarang kita berangkat kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, apa maknanya? Kata Abdullah bin Abbas, yashhadu li hayya 'alas salah. Nah, maknanya kata Abdullah bin Abbas, kalau makna literalnya, marilah bersolat. Ayo bersolat. Hayya. Kadang orang yang azan ini hayyanya itu hanya kurang tepat. Pergi kepada hayya kadang-kadang. Nah, tapi tadi kalau kita ingin menerjemahkan wa yuqimunas shalah yang ada di awal Baqarah, sebutan salat pertama kali dalam Quran di suratul Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah itu kata ahli tafsir termasuk Imam Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, wa yuqimunas shalah itu bukan melaksanakan salat, bukan mendirikan salat, merealisasikan salat, menegakkan salat. Tentang terjemahan mendirikan salat itu perlu direvisi. Wa aqimus shalah, menegakkan, membuktikan, merealisasikan, menerapkan. Ini panjang cerita. Kalau bicara tentang ini nanti, tentang ini saja sejam tidak cukup nanti. Pakai itu nanti.